Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami hendak bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami dan Engkau mengizinkan setiap diri kami untuk memasuki hari yang baru. Ya Tuhan, di hari yang baru ini kami merindukan suara Tuhan boleh kami dengar. Untuk itu kami memohon ketika kami merenungkan firman-Mu, Tuhan berbicara di dalam hati kami dan kami dapat memahami setiap kata demi kata firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terpuja namamu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu memegang kunci maut dan kerajaan maut yang terambil dari Wahyu pasal yang pertama, ayat ke-17 hingga ayatnya ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang pasti pernah mengalami perasaan yang campur aduk. Di saat yang bersamaan, rasa sedih itu bercampur dengan rasa senang. Ketika kita menghadapi kesusahan, rasa sedih itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi waktu ada pertolongan yang kita alami, kita juga merasakan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perasaan yang campur aduk seperti ini pernah dialami oleh jemaat di Asia Kecil. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia pernah mengalami perasaan yang campur aduk. Mereka mengalami kesusahan sama seperti Rasul Yohanes yang harus dipenjara di Pulau Patmos. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun mereka menghadapi situasi yang tidak mudah, mereka tetap setia dan menaati Kristus. Padahal pada saat itu mereka menghadapi musuh-musuh iman yang mencoba menyerang mereka. Mereka adalah penguasa Roma yang disimbolkan dengan Babel, antikristus yang disimbolkan dengan binatang yang keluar dari dalam laut, nabi palsu yang disimbolkan dengan binatang yang keluar dari dalam bumi. Saudara, kejahatan musuh mereka itu dipengaruhi oleh iblis yang disimbolkan dengan naga di dalam kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka menghadapi situasi sulit karena harus melawan dominasi antikristus yang berusaha untuk menghancurkan iman Kristen. Saudara, mereka jemaat mula-mula harus menghadapi satu tekanan di mana mereka harus menanggalkan iman untuk menyembah kaisar. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun mereka menghadapi situasi yang tidak mudah, bahkan mereka tidak bisa membeli ataupun menjual harta mereka untuk mendapatkan makanan sehingga mereka sangat miskin, mereka tetap beriman kepada Kristus. Saudara, pada saat itu suara Tuhan hadir di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Tuhan berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara, iman mereka saat itu dikuatkan lagi. Perasaan mereka yang sedih berubah menjadi sukacita. Mereka siap menghadapi tantangan dan kenyataan masa depan. Mereka hanya mempercayai Kristus yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Mereka menghadapi situasi yang sulit dengan dibekali oleh firman yang menguatkan dan menyemangati hidup mereka untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Saudara, akhir-akhir ini kita tahu ada banyak berita yang terkait dengan PHK di mana-mana. Kita tahu dunia usaha tidak sedang baik-baik saja. Bahkan juga ada ramalan-ramalan ekonomi yang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah masa yang sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen,
kita tentu percaya kepada Allah yang memegang segala-galanya. Dia adalah Allah yang mengatur kehidupan kita. Dialah yang memegang kunci maut dan juga kerajaan maut. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Dia adalah Allah yang memegang segala-galanya, tentu kita menjadi tenang karena kita mempunyai Allah yang Maha Kuasa. Jangan pernah meninggalkan iman kita, jangan pernah menanggalkan iman kita. Ketika kita akhirnya memilih untuk menanggalkan iman kita, itu berarti kita melepaskan kepercayaan kita kepada Allah yang sesungguhnya memegang kunci kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu sebagai orang percaya yang meyakini bahwa Kristus adalah pribadi Allah yang memegang segalanya, mari kita hidup di dalam iman. Meskipun pada akhirnya kita mengalami kesulitan yang bisa membuat kita sedih, tapi percayalah, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita itu akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Dia, jangan ragu, jangan takut, berjalanlah bersama dengan Kristus di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami sekali lagi diingatkan dan juga dituntun oleh Allah untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang memegang kehidupan. Maka ya Tuhan, hidup kami ini dipegang oleh Engkau, diatur oleh Engkau, dan kami mau mempercayai Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang amat baik, yang tidak pernah berpikir untuk merancang kejahatan di dalam kehidupan kami. Kami yakin setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami adalah rancangan yang indah yang sudah Tuhan siapkan. Maka kami mau percaya kepada-Mu ya Tuhan, sekalipun mungkin di dalam perjalanan hidup ini, bahkan di masa yang akan datang, kami harus menghadapi tantangan, kesulitan dan sebagainya. Kami tidak mau meninggalkan iman kami. Malahan justru kami semakin kokoh, semakin beriman kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.